بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الأمهات والأخوات rahimani wa rahimakunallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dan memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Fa insyaallah taala di siang hari ini kita akan mengkaji silsilah rasail yang berjudul Sa'adatul Mar'ah Al-Muslimah, yang ditulis oleh Syekhah Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Penulis buku ini yaitu Syekhah Ummu Abdillah merupakan putri dari Al-Imam Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i yang ada di negeri Yaman rahimahullah rahmatan wasi'ah. Adapun berkaitan dengan penulis buku ini yaitu Syekhah Ummu Abdillah, beliau dikenal dengan nama Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Nama beliau adalah Aisyah, dikenal dengan Ummu Abdillah As-Sughra, yaitu Aisyah. Beliau merupakan putri dari putri Syekh Muqbil. Dulu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala memiliki 4 orang putri. 2 diantaranya meninggal dunia ketika masih kecil, dan 2 diantaranya dewasa dan sampai menikah. Di antara 2 orang putri dari putrinya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala yang dikenal dengan keilmuan, yang dikenal dengan dakwah, menulis, mengajar dulu di Markis Darul Hadis Dammaj, adalah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah ini. Beliau memiliki suami yaitu Syekh Saleh Ibni Qaid Al-Wadi'i. Adapun domisili sekarang sudah 8 tahun beliau yaitu Syekhah Ummu Abdillah ini mukim di kota Mekah. Setelah terjadi perang di Yaman, di Dammaj, beliau pindah domisili di kota Mekah, dan anak-anak beliau juga belajar di Ma'had Al-Haram Al-Makki. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kami ketika umroh beberapa pekan yang lalu untuk berjumpa dengan suami beliau yaitu Syekh Saleh di Masjidil Haram, dan kita meminta izin kepada suami beliau
untuk mengajarkan buku-buku yang ditulis oleh Syekha Ummu Abdillah ini tadi. Dan suami beliau mengizinkan silahkan mau diajarkan. Adapun buku yang terkenal yang ditulis oleh Syekha Ummu Abdillah ini biasanya yang diajarkan di pondok-pondok pesantren atau diajarkan di pengajian-pengajian, yaitu kitab Nasihati Lin Nisa. Itu sudah lama kitabnya, sudah sejak di zaman Syekh Mukbil masih hidup, kitab yang sudah tercetak. Kita baca buku ini, disebutkan di halaman kedua dari buku yang beliau tulis, Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah semata, selawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang tidak ada nabi lagi setelah beliau. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Amma ba'du. Faqad talaba minni ba'du ikhwanina al-afadil hafizahullahu wa kana lahu al-musyaraka ma'ahum fi nashril ilmi fil qismin nisa'i al-mu'ad indahum. Sungguh sebagian saudara-saudara kita yang mulia, yang terhormat, semoga Allah menjaganya, dia telah meminta kepadaku agar ikut andil bersama mereka di dalam menyebarkan ilmu pada program perempuan yang memang sudah dipersiapkan di kalangan mereka. Waqad insyaraha sadri lidzalika li umurin minha. Kata Syekh Ummu Abdillah ini, sungguh dadaku merasa lapang untuk menerima sambutan tersebut atau menerima tawaran tersebut. Lihat di sini yang bisa kita ambil dari sosok seorang syekh, dari sosok seorang wanita yang terbimbing sejak kecil dengan ilmu. Ketika ada orang memberikan tawaran, mengajak untuk ikut andil dalam menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, dia langsung merasa semangat, langsung merasa lapang dadanya untuk menyambut tawaran tersebut. Kenapa beliau merasa lapang, merasa senang untuk menerima tawaran ikut andil dalam menyebarkan ilmu? Alasan beliau, anna ta'lim wa nashrul ilmi min ajallil qurubat wa afdaliha wa min a'zamit tahayyu wal isti'dad lidaril akhirah. Kata Syekh Ummu Abdillah ini tadi, beliau mengatakan alasannya yang pertama, dikarenakan pengajaran dan menyebarkan ilmu termasuk al-qurubat, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia dan yang paling afdal. Wa min a'zamit tahayyu wal isti'dad lidaril akhirah, serta tergolongkan persiapan yang paling besar untuk menuju negeri akhirat. Lihat kata beliau, yang namanya mengajar ilmu, yang mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, termasuk ibadah yang paling mulia, juga termasuk persiapan yang paling agung, paling besar untuk menuju negeri akhirat. Kama qala Rabbuna Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Fussilat ayat yang ke-33, wa man ahsanu qawlan, tidak ada orang yang paling bagus ucapannya, mimman da'a ilallah, dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihat, dan beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berislam. Lihat di sini ayyuhal akhwat wal ummahat,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, tidak ada orang yang paling bagus ucapannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah, dibandingkan orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Serta dia mengatakan, aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang berislam. Merupakan amalan terbesar, amalan yang paling besar dalam Islam. Bahkan digolongkan tingkatan tertinggi dalam agama Islam adalah mengajak orang lain menuju kebaikan, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang berikutnya beliau menyebutkan kenapa beliau semangat sekali untuk menulis buku ini tadi. Beliau mengatakan, hajatul mar'ati syadida ilal ilmin nafi' asyaddu min hajatiha ilan naumi wat ta'ami wasyarab. Kata Syekh Ummu Abdillah, kebutuhan seorang wanita terhadap ilmu yang bermanfaat sangat-sangat butuh dibandingkan kebutuhannya kepada tidur, makanan dan minuman. Maksudnya, seorang wanita, seorang ummahat, seorang perempuan sangat butuh terhadap ilmu yang bermanfaat dibandingkan kebutuhan dia terhadap makanan, minuman dan tidur, istirahat. Alasannya kenapa? Idz la sa'adata wala qiwama lil hayati illa bil ilmin nafi'. Dikarenakan tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan tegak kehidupan ini tadi melainkan dengan ilmu yang bermanfaat. Seseorang tidak akan bahagia, tidak akan nyaman hidupnya, tidak akan tenang hidupnya melainkan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan membimbing seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat akan membimbing seseorang di dalam bermuamalah sesama manusia dengan muamalah yang baik. Juga ilmu yang bermanfaat akan menjauhkan dia dari kemaksiatan, dari kesyirikan, dari kebid'ahan dan seluruh penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita mau melihat sebab utamanya dikarenakan mereka tidak memiliki ilmu. Alasan yang berikutnya, khaturatu jahlil mar'a bidiniha ala nafsiha wala yaqtasir al-amru ala dzalik. Juga yang mendorong beliau untuk semangat menulis buku ini tadi dikarenakan bahaya kebodohan seorang wanita terhadap agamanya bagi diri dia. Bahkan tidak terbatas pada dirinya saja. Bahaya tadi, seorang wanita tatkala tidak memiliki ilmu, tatkala dia berada pada kebodohan, itu membahayakan dirinya. Membahayakan dirinya. Kata beliau, bahayanya tadi bukan terbatas pada dirinya saja. Bal yata'adda khataru jahliha ila auladiha wa zawjiha wa afradi usratiha wa banati jinsiha. Lihat kata beliau, Syekh Ummu Abdillah, sosok seorang wanita yang memberikan nasihat kepada kaum wanita dengan menyerapi, merasakan dampak, bagaimana dampak buruk kalau seorang wanita tadi tidak memiliki ilmu. Kata beliau, bal yata'adda khataru jahliha ila auladiha. Bahkan bahaya kebodohan seorang wanita akan berpengaruh kepada anak-anaknya, kepada suaminya, kepada keluarganya dia, bahkan kepada putri-putri yang sejenis dengan dia. Bal wa ilal mujtama'i kullihi. Bahkan ketidaktahuan seorang wanita, kebodohan seorang wanita akan berpengaruh bahayanya tadi kepada masyarakat secara umum. Wa ma'lumun, merupakan perkara yang sudah dimaklumi, diketahui. Ma yahtifu ilaihi a'da'ul Islam minad da'wa ila tahriril mar'ah. Berupa teriakan yang diteriakkan oleh musuh-musuh Islam, berupa ajakan
untuk mengajak kepada kebebasan seorang wanita. Wa yaksuduna min dzalik, dan yang mereka inginkan dari kebebasan wanita tersebut, an takhruja mutabarrijah safirah. Musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir, baik Yahud, Nasara, Wasaniyun, para penyembah berhala, mereka berupaya untuk mengajak wanita kepada kesesatan. Di antara slogan yang mereka pasarkan untuk mengajak kepada kerusakan adalah mengajak kepada emansipasi wanita, mengajak kepada hurriyatil mar'ah, kebebasan bagi wanita, sehingga wanita tadi punya hak untuk bebas berpendapat, bebas beraktivitas, bebas berkarya, bebas berkarir tanpa diikat aturan-aturan agama. Ini yang dislogankan oleh orang-orang kufar, diistilahkan dengan tahrirul mar'ah, mengajak kepada kebebasan kaum wanita. Di antara bentuknya apa? Bentuk kebebasannya antakhruja mutabarrijatan safirah, yaitu mereka mengajak kaum wanita untuk keluar rumah mutabarrijah, tidak menutup aurat, bebas keluar rumah begitu saja tanpa menutup aurat. Wa antanzi'ahi jilbabal haya wasitra wasyanah, serta mereka mengajak kaum wanita untuk melepas jilbab rasa malunya, untuk melepas penutup yang ada di badannya, untuk melepas kehormatan dirinya. Itu yang diajak oleh orang-orang kufar, sehingga wanita itu diajak bebas. Wa antakhtalita birrijali fil a'mal, di antara slogan orang-orang kufar yang mengajak kaum wanita untuk bebas, yaitu tujuannya untuk mempercampurkan laki-laki dan perempuan dalam aktivitas. Wa antakhruja an riayati wali amriha min abin wa zaujin wa akhin, serta mengajak agar wanita keluar dari pengaturan atau penjagaan walinya, baik berupa suaminya atau orang tuanya atau saudaranya. Ini juga berapa banyak kita jumpai kaum wanita, istri merasa bebas, dia mau keluar saja tanpa ada izin kepada suaminya, tanpa izin kepada orang tuanya, tanpa izin kepada saudaranya. Ini merupakan sesuatu yang membahayakan pada akhlak, pada generasi kaum wanita. Wa anta takhalla an diniha alladhi wa sa'adatuha wa falahuha wa najatuha minan nar, serta di antara tujuan orang-orang kafir yaitu mengajak kaum wanita untuk keluar lepas dari agamanya, yang mana agama dia adalah kebahagiaan, keberuntungan serta kesuksesan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hum bidzalika yad'unaha ila ar-riq wa 'ubudiyati syaitan. Mereka orang-orang kufar telah mengajak kaum wanita menuju perbudakan dan peribadatan kepada syaitan. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhum fiha. Mereka orang-orang kufar adalah duat, para penyeru menuju pintu-pintu jahanam. Barang siapa yang menyambut seruan-seruan mereka, qadhafuhu fiha, maka orang-orang kufar tersebut akan melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Hadza wa qad samaitu hadhil musyarakah sa'adatul mar'a al muslimah. Ini buku yang aku ikut andil dalam menulisnya ini tadi, ku kasih judul Sa'adatul Mar'a al Muslimah. Wa min huna ta'lam, wa min huna na'lam, dari sini kita bisa mengetahui annahu laisatis sa'ada mahsuratan fil mal was-sihhati waz-zawji wal aulad wal umur ad-diniyah. Lihat kata Syekh Ummu Abdillah ini tadi, beliau mengatakan dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya kebahagiaan
tidak terbatas pada harta, kesehatan, suami, anak, dan perkara-perkara wal umur ad-dunyawiyah, perkara-perkara duniawiyah. Bal aslus sa'ada sa'adatud din wal iman wal ilm. Bahkan asal kebahagiaan adalah kebahagiaan agama, kebahagiaan iman, kebahagiaan ilmu. Masya Allah, luar biasa. Seorang wanita yang dididik oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Beliau Syekh Ummu Abdillah ini tadi bukan orang yang belajar tinggal cuman sekedar di kampus misalkan, bukan. Tapi beliau menyerapi bagaimana kehidupan muslimah, kehidupan bermasyarakat ketika itu di Damaj, dengan ekonomi yang sempit, dengan kondisi penuh dengan kekurangan. Terkadang seseorang ketika berada pada ekonomi yang sempit, berada dalam kondisi kekurangan harta, dia merasa mengalami penderitaan. Ternyata kalau ditinjau, dicermati, kebahagiaan itu bukanlah dengan harta, bukanlah dengan kesehatan, bukan dengan adanya anak, adanya suami, akan tetapi kebahagiaan adalah kebahagiaan agama, iman, dan ilmu. Kata beliau, wa qad bada'tu bi awwali syai'in min turuqis sa'ada al-ilmun nafi'. Sungguh aku telah memulai perkara yang pertama kali dari jalan-jalan kebahagiaan adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Maksudnya buku beliau ini judulnya kan Sa'adatul Mar'ah Al-Muslimah, kebahagiaan seorang wanita muslimah. Dia buat per bab. Di antara bab pertama itu tentang berkaitan dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Li fadlihi wa syarafihi, dikarenakan keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu. Wa li annahu aslus sa'adah, dikarenakan ilmu yang bermanfaat adalah asal kebahagiaan. Wa li annahu yasbiqul ilmu, wa li annahu yasbiqul amal, dikarenakan ilmu yang bermanfaat itu mendahului amal. Maksudnya apa? Sebelum seseorang beramal, dia harus berilmu dulu. Idil ilmu, dikarenakan ilmu imamun wal amalu ma'mum wa huwa qaidun wal amalu tabi'un. Kata Syekh Ummu Abdillah, dikarenakan ilmu tersebut adalah imam, sedangkan amal adalah makmum. Ilmu adalah qaid yang mengendalikan, sedangkan amal adalah yang mengikuti. Ini dinukil dari kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Wali annal fadail tuharrikun nufus wal himam, dan juga dikarenakan keutamaan suatu ilmu itu bisa menggerakkan jiwa dan cita-cita. Wa tuqawwi al-azaim, serta bisa menguatkan tekad. Fa arju ayyakuna miftaha khairin fi targhibil mar'a fil ilmi wal fiqhi fid dinil islami. Kata Syekh Ummu Abdillah, aku berharap buku ini menjadi kunci kebaikan di dalam memotivasi wanita untuk berilmu, untuk memahami agama Islam ini tadi. As'alullah azza wa jalla at-taufiq was sadad lima yuhibbu wa yarda, wa yaj'ala hadzal juhdal mutawadhi' nafi'an mubarakan wa sa'adatan likulli man taqra'uhu, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Aku memohon kepada Allah azza wa jalla taufik dan kelurusan terhadap apa yang dicintai dan diridhoinya. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan usaha yang ringan seperti ini bermanfaat serta diberkahi, serta menjadi kebahagiaan bagi setiap orang yang membacanya.
innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Katabahu Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, Makkah Al-Mukarramah, harasahullahu Batha Quraisy, tanggal 25 bulan 11 1441. Kita masuk pada bab yang ditulis oleh beliau ini tadi. Bab al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Qala Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah rahimahullahu wa hafidhaha. Kata beliau, "I'lami ukhti fillah." Ketahuilah saudariku karena Allah Subhanahu wa taala. Annal ilman nafi' tahtaju ilaihil mar'atu wala tastaghni anhu tarfata ainin. Kata beliau, wahai saudariku, ukhti muslimah, ukhti fillah, ketahuilah kata beliau, ilmu yang bermanfaat adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang wanita. Seorang wanita tidak akan merasa cukup dari ilmu yang bermanfaat tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Wa ta'ammali hadhil fadail nafa'akillahu subhanahu wa ta'ala. Wahai saudariku muslimah, cermati keutamaan-keutamaan ilmu ini, niscaya Allah akan memberikan manfaat kepada dirimu. Masya Allah, kalau kita perhatikan dari bukunya beliau ini, betul-betul beliau menghayati apa yang beliau tulis, nasihat untuk para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, al-ilmu nurun wa hayatun lil qulub. Ilmu itu adalah cahaya, wa hayatun lil qulub, dan kehidupan untuk hati seseorang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awaman kana mayyitan fa ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kamam mathaluhu fidh dhulumat laisa bi kharijin minha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah, apakah seseorang yang tadinya mati lalu kami hidupkan dia, yaitu seseorang yang tadi hatinya tidak memiliki cahaya, seseorang yang tadinya berada pada kekufuran, lalu kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi, kami berikan kepada dia cahaya yang dengan cahaya tadi dia bisa berjalan. Kata para ulama, nuran di sini ada dua tafsir. Sebagian mengatakan tafsirnya adalah Al-Quran, sebagian lagi mengatakan Al-Islam. Orang yang tadinya mati, kata Allah, kami hidupkan dia, kemudian kami beri dia cahaya, kami berikan kepadanya Al-Quran, kami berikan kepada dia agama Islam ini tadi. Yamshi bihi finnas, dengan cahaya ini tadi dia berjalan di tengah-tengah umat manusia. Kama mathaluhu fidh dhulumat, seperti permisalan orang yang berada pada kegelapan, laisa bi kharijin minha, yang tidak bisa keluar dari kegelapan. Lihat bagaimana seseorang yang dulunya mati, berada pada kegelapan, berada pada kekufuran, kemudian Allah SWT hidupkan hatinya dengan Islam, dengan iman, dengan Al-Quran, dia bisa berjalan di atas cahaya. Sebagian para ulama ada yang menafsirkan ayat ini berkaitan dengan dua orang laki-laki. Orang yang tadinya mati dihidupkan oleh Allah SWT dengan Al-Quran, dengan Islam, dengan iman, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan orang yang dipermisalkan oleh Allah SWT berada pada kegelapan, laisa bi kharijin minha,
dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut, yaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Fi hadhil ayah bayanun annal ilma yajma' li sahibihi bainal hayati wan nur. Pada ayat ini terdapat penjelasan bahwasannya ilmu bisa mengumpulkan untuk orang yang memiliki ilmu tadi antara kehidupan dan cahaya. Orang yang punya ilmu, dia ibarat orang yang hidup di muka bumi. Keberadaan diri dia teranggap. Dia memiliki cahaya, lentera yang dia bisa berjalan di tengah-tengah kegelapan umat manusia. Ketika umat manusia berada pada kesesatan, berada pada kemaksiatan, berada pada penyimpangan, orang yang memiliki ilmu akan tetap tegar, lurus jalannya, bisa melihat mana yang buruk, mana yang baik, mana yang ketaatan, mana yang kemaksiatan, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Itu semua akan bisa dibedakan dengan ilmu. Coba kita bayangkan, apabila seorang wanita muslimah tidak memiliki ilmu, apakah bisa dia mendidik anaknya? Dalam keadaan seorang ibu, dikatakan oleh para ulama, madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Tatkala seorang wanita tidak memiliki ilmu, maka pendidikan terhadap anaknya juga akan rusak, dikarenakan sang anak sangat dekat dan banyak interaksinya dengan seorang ibu, seorang wanita. Amal hayatu fala hayata li ahadin illa bil ilmi wal imani wal huda. Adapun kehidupan ini, tidak ada kehidupan sama sekali bagi seseorang melainkan dengan ilmu, iman dan petunjuk. Seseorang tidak teranggap kehidupannya melainkan dengan ilmu, iman dan hidayah. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada para pemuda. Beliau pernah berkata, man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir arba'an li wafatihi. Barang siapa yang terluputkan menuntut ilmu ketika di masa muda, maka salatilah dia sebanyak 4 kali takbir seperti salat jenazah. Wa zatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna fala i'tibara li dzatihi. Sungguh keberadaan seorang pemuda yaitu dengan ilmu dan ketakwaan. Apabila tidak ada ilmu dan ketakwaan, maka keberadaan zat pemuda tersebut tidak teranggap di tengah-tengah umat. Wa man lam yakun kadzalika fa huwa minal amwat. Kata Syekh Ummu Abdillah, siapa yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki iman, tidak memiliki petunjuk, hidayah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang sudah mati. Hatta wa in kana yamshi bainan nas wa jasaduhu mawjud, meskipun jasadnya ada berjalan di tengah-tengah umat manusia, namun dia teranggap orang yang sudah mati, dikarenakan tidak punya ilmu, tidak punya iman, tidak punya hidayah. Lianna Allah azza wa jalla qol, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, awaman kana mayyitan fa ahyainahu. Bukankah seseorang yang tadinya sudah mati lalu kami hidupkan dia dengan agama Islam? Berarti apa? Orang yang berjalan tadi di muka bumi sebelum masuk ke dalam agama Islam teranggap sebagai orang yang sudah mati. Kemudian beliau mengatakan, wa amman nur fa hadza yatadamman umuran kama fil fawaid li Ibnul Qayyim. Adapun cahaya yang disebutkan, cahaya ilmu tersebut ini mengandung beberapa perkara sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Ahaduha, yang pertama, annahu yamshi fin nas bin nur wa hum fidh dhalamah. Bahwasanya orang-orang yang beriman, berilmu, beramal soleh, dia adalah orang yang berjalan di tengah-tengah umat manusia dengan cahaya, sedangkan mereka umat manusia berjalan di atas kegelapan. Itulah gambaran orang yang berilmu. Orang yang berilmu
adalah orang yang mendapatkan cahaya, bisa berjalan di tengah-tengah umat manusia ketika umat manusia berjalan di atas kegelapan. Famathaluhu wa mathaluhum kamathali qaumin azlama alaihimul lailu fadallu wa lam yahtadu lit-tariq. Permisalan orang yang berilmu dan permisalan mereka umat manusia yang tidak memiliki ilmu seperti permisalan suatu kaum yang digelapkan oleh malam, lalu mereka tersesat dan tidak mendapatkan petunjuk untuk mengikuti jalan yang benar. Wa akhar ma'ahu nurun yamshi bihi fit tariq wa yaraha wa yara ma yahzarhu fiha. Sedangkan orang yang berilmu tadi adalah orang yang bersama dia suatu cahaya. Dia berjalan dengan cahaya tersebut di jalan yang lurus tadi, sehingga dia bisa melihat jalan tersebut dan bisa melihat segala sesuatu yang membahayakan di jalan tersebut. Lalu dia pun bisa selamat dan waspada di jalan tersebut. Itulah gambarannya. Ayolah akhwat wal ummahat, coba kalau kita mau melihat bagaimana yang terjadi di kalangan umat manusia ketika orang-orang yang memiliki ilmu berjalan di tengah-tengah umat yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan penyimpangan, penuh dengan kesyirikan. Dia akan tetap tegar, tidak akan terpengaruh dengan kondisi masyarakat yang penuh dengan kerusakan tadi. Namun tatkala seseorang yang tidak memiliki ilmu, ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, yang masyarakat tadi penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kebid'ahan, maka orang yang tidak memiliki ilmu akan terikutkan, akan tergolongkan, nyebur bersama mayoritas masyarakat yang ada. Itu gambarannya. Contoh, kita ambil gambaran yang ringkas, yang simple. Di sebagian kita ini tadi, kita yang sudah ikut kajian, kadang kita di tengah-tengah keluarga kita penuh dengan ritual-ritual khurafat, ritual-ritual kesyirikan atau kebid'ahan. Kita yang punya ilmu tidak mudah goyah untuk terikutkan bersama mereka. Namun saudara-saudara kita dari keluarga kita yang tidak memiliki ilmu sangat mudah dan rentan untuk ikut bareng bersama mereka. Wasaniha, di antara bentuk ilmu tadi, annahu yamshi fihim binurihi fahum yaktabisuna minhu lihajatihim ilan nur. Bahwasanya orang yang memiliki cahaya ilmu tadi, dia akan berjalan di tengah-tengah umat manusia dengan cahaya yang dia miliki, yaitu dengan ilmu yang dia miliki. Fahum yaktabisuna minhu, sedangkan mereka umat manusia yaktabisuna minhu, mengambil cahaya ilmu tadi, lihajatihim ilan nur, dikarenakan kebutuhan mereka umat manusia terhadap cahaya tadi. Dan itu nyata. Orang yang memiliki ilmu akan dibutuhkan oleh umat, dibutuhkan oleh masyarakat. Lihat kalau kita mau melihat di masyarakat kita, tidak usah dia pinter ilmu fikih, tidak usahlah dia pinter ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab. Dia pinter ngaji dengan bacaan Al-Quran yang bagus, ngerti ilmu tajwid, ilmu tahsin. Dibutuhkankah oleh masyarakat? Jawabannya sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Wasalithuha, yang ketiga, annahu yamshi bi nurihi yaumal qiyamah ala sirat idza baqiya ahlu syirki wan nifaq fi dhulumati syirkihim wa nifaqihim. Bahwasannya mereka, yaitu orang yang berilmu ini, dia akan berjalan dengan cahaya tadi pada hari kiamat di atas sirat tatkala ahlu syirik dan ahlu nifak berada pada kegelapan syirik mereka dan kemunafikan mereka. Di antara faedah orang yang berilmu, kaum mukminin yang memiliki cahaya ilmu, yang memiliki cahaya iman, nanti ketika di hari kiamat mereka akan berjalan di siratul mustaqim, di jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam.
Mereka berjalan dengan menggunakan cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya amal soleh yang dulu mereka dapatkan di dunia. Sedangkan ahlu syirik, ahlu nifaq, mereka berada pada kegelapan syirik dan kegelapan kenifakan yang ada pada mereka. Fal ilmu yudi li sahibihi wa yumayyiz lahul haqqa minal batil wal muhiqqa minal mubtil. Ilmu akan memberikan cahaya kepada pemilik ilmu tadi, akan menerangi pemilik ilmu tadi, serta ilmu akan membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana orang yang berada di atas al-haq, mana orang yang berada di atas kebatilan. Wa yudhi'u li sahibihi yaumal qiyamah, serta ilmu tersebut bisa menerangi pemiliknya nanti di hari kiamat. Kalau kita punya ilmu, maka ilmu tadi akan menjadi penerang nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fi dzalikal yaum al-azim alladzi la nura fihi illa nurul ilmi wal imani wal amali salih. Masya Allah. Ya, kata beliau, ilmu bisa memberikan penerangan kepada pemilik ilmu pada hari yang sangat agung tersebut, yaitu hari yang tidak ada cahaya sama sekali pada hari tersebut, melainkan cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya amal soleh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Pada hari itu nanti engkau akan melihat kaum mukminin dan kaum mukminat, cahaya mereka berjalan di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka. Pada hari itu nanti adalah kabar gembira untuk kalian, berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat agung. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Pada hari itu nanti di hari kiamat, ketika umat manusia kaum mukminin berada di atas sirat, ketika mereka ingin menjalani atau menyeberangi sirat, maka kaum munafikin dan munafiqat, orang-orang munafikin dari kalangan laki-laki dan perempuan, mereka mengatakan kepada kaum mukminin, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami supaya kami bisa mengikuti, mengambil cahaya yang ada pada kalian. Kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Lalu dikatakan kepada kaum munafikin, kembalilah kalian ke belakang, kembali kalian ke belakang. Faltamisu nura, silahkan kalian mencari cahaya. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fir rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Nanti pada hari tersebut akan dibuatkan untuk mereka sur, pagar, benteng, ya, lahu bab, yang memiliki bab, batas, pintu. Batinuhu fir rahmah, bagian dalam pintu tersebut adalah rahmah, maksudnya surga. Wa zahiruhu, bagian luarnya al-azab, kata para ulama, adalah neraka. Maksudnya apa? Nanti pada hari kiamat mereka tidak mungkin bisa mendapatkan cahaya tersebut, dikarenakan sudah ada benteng yang menghalangi mereka dengan kaum mukminin. Orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya ilmu, tidak mendapatkan cahaya iman dan amal soleh ketika di dunia, maka mereka di akhirat akan dihalangi dari cahayanya kaum mukminin, sehingga kaum mukminin berjalan di atas sirat dengan menggunakan cahaya yang mereka dapatkan ketika di dunia, sedangkan orang-orang kufar berada pada kegelapan. Wasahibul ilmi yudhi'u linnas li'annahu yubayyin lahum al-manafi' liyaf'alu wal madara liyajtanibuha wa yadullahum wa yurshidahum ila tariqil jannah. Sahibul ilmi, pemilik ilmu, yudhi'u linnas, dia akan memberikan penerangan kepada umat manusia. Li'annahu yubayyinu lahumul al-manafi' liyaf'alu,
Dikarenakan orang yang memiliki ilmu akan menjelaskan kepada umat manusia hal-hal yang bermanfaat agar dikerjakan, wal madhar liyajtanibuha, dan dia akan menjelaskan kepada umat manusia perkara-perkara yang madarat agar dijauhi, wa yadulluhum wa yurshiduhum ila tariqil jannah, dan orang-orang yang berilmu akan menunjuki, akan membimbing umat manusia kepada jalan surga. Qala Syekh, berkata Syekh Ummu Abdillah, al-ilmu sa'adah la nadhira laha. Ilmu itu adalah kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Ilmu adalah kebahagiaan yang tidak ada tandingannya sama sekali. Bukti ilmu adalah kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Orang yang sudah banyak harta butuh belajar apa enggak? Butuh belajar. Dia tahu kalau dia punya banyak harta, kalau tidak belajar akan terasa hina. Dan terbukti berapa banyak orang-orang yang memiliki harta butuh kepada orang yang berilmu untuk mengelola hartanya. Iya apa enggak? Ada orang punya harta banyak, butuh kepada orang yang bisa mengembangkan hartanya karena punya ilmu bisnis. Iya apa enggak? Lihat, dalam suatu perusahaan, pemilik perusahaan, owner perusahaan terkadang bukan orang yang berilmu. Ya benar. Kadang owner suatu perusahaan itu lulusan SD. Ya benar. Dia punya usaha. Direkturnya apa? Ternyata seorang sarjana. Kadang S2, S3. Ya benar. Adminnya sarjana komputer, ya benar. Ada yang magister manajemen, ya benar. Dianya tamat SD. Ada enggak kira-kira suatu orang yang punya perusahaan itu karena dia tamat SD, dia cari direktur yang tamat SD, yang enggak lulus sekolah? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Kalau kita mungkin protes, Pak, Bu, kenapa Bapak mencari seorang direktur yang harus sarjana, sedangkan Bapak sendiri lulusan cuma tamatan SD? Jawabannya dia kenapa? Dikarenakan dibutuhkan apa? Skill, ilmu dalam mengelola perusahaan ini tadi. Itu contoh nyata. Makanya dikatakan al ilmu sa'ada la nadhira lahu. Ilmu itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa ditandingi. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dengannya, Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka niscaya Allah akan fahamkan dia urusan agama. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada kita, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita untuk memahami agama ini tadi. Siapa yang menginginkan kebaikan, maka harus ada pada dia niatan dan upaya untuk belajar. Harus ada. Kalau dia tidak ada niatan dan upaya untuk belajar, berarti dia tidak menginginkan kebaikan kepada dirinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, maka harus dia punya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, siapa yang menginginkan negeri akhirat dia harus punya ilmu. Wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi, kata Al-Imam Syafi'i, siapa yang ingin dunia dan akhirat dia harus punya ilmu. Seorang wanita untuk masak saja, cuman menyiapkan sarapan pagi anak, makan siang suaminya, makan malam suaminya, harus butuh ilmu bagaimana tata cara memasak yang benar, mengelola sayur, masakan, bumbu dan yang lainnya, butuh kepada ilmu. Maka demikian juga dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala butuh dengan ilmu. Namun yang sangat disayangkan, sebagian umat manusia, sebagian masyarakat muslim
menganggap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lebih penting ilmunya dibandingkan dalam urusan-urusan duniawiyah tadi. Dia sanggup training, belajar bagaimana bisnis A, bisnis B, bagaimana tata cara jualan online, meningkatkan omset, bagaimana cara produksi barang supaya menguntungkan. Tapi dia tidak kepikiran bagaimana cara memperbaiki wudhu dia yang benar, bagaimana sholat dia yang benar dari takbir sampai salam, bagaimana memperbaiki akidah dia yang benar. Itu semua tidak kepikiran oleh masyarakat kita. Qala Sa'di rahimahullah ta'ala fi Bahjatil Abrar, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, hadzal hadits min a'zami fadailil ilmi. Hadis ini, hadis Muawiyah yang Rasul mengatakan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dengannya, maka Allah akan mudahkan baginya memahami agama ini tadi. Kata beliau, hadis ini adalah termasuk hadis yang paling agung tentang keutamaan ilmu. Wa fihi annal ilman nafi' alamatun ala sa'adatil abdi. Pada hadis ini terdapat faedah bahwasannya ilmu yang bermanfaat adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Wa annallaha arada bihi khairan, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dengan ilmu yang bermanfaat tadi. Tatkala seseorang memiliki ilmu yang bermanfaat, itu petanda dia mendapatkan kebaikan. Wa dalla mafhumul hadis ala anna man a'rada an hadhil ulum bil kulliyah fa innallaha lam yurid bihi khairan. Dan juga hadis ini menunjukkan faedah bahwasannya orang yang berpaling dari ilmu agama ini secara totalitas, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan padanya. Na'udzubillah. Siapa yang berpaling dari agama Allah secara totalitas, tidak mau belajar sama sekali, dia tidak mau taklim sama sekali, maka itu petanda Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan pada diri dia. Dihirmanihi al-asbab allati tunalu biha al-khairat, dikarenakan dia terhalangi dari sebab-sebab yang dengan sebab tersebutlah akan diraih kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Wa tuktasabu biha sa'adah, dan juga kebahagiaan bisa diraih dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi. Qala al-Ajurri rahimahullahu taala fi akhlaqil ulama, berkata Imam Al-Ajurri dalam kitab Akhlaqul Ulama, Al-Ajurri mengatakan al-ilm yulhamuhu as-su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. Ilmu itu sesuatu yang diilhamkan kepada orang-orang yang bahagia, dan terhalangi darinya orang-orang yang sengsara. Maksudnya apa? Ilmu itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang bahagia, dan terhalangi dari ilmu tadi orang-orang yang sengsara. Orang-orang yang bahagia dia akan mendapatkan ilmu. Orang yang terjauhkan dari ilmu, itu petanda dia adalah orang-orang yang sengsara di dunianya, bahkan bisa sengsara di akhiratnya. Kemudian kata beliau, al-ilmu unsun wa rahatun wa tuma'ninah. Ilmu itu adalah ketenangan, kenyamanan, dan ketumakninaan. Itulah ilmu. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati-hati mereka akan tenang dengan zikir kepada Allah. Ala, ketahuilah, bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Wal ilmu min zikrillah, ilmu adalah bentuk zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Majelis ilmu adalah majelis zikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang beriman hati mereka akan tenang dengan mengingat Allah. Dan hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Sehingga hanya dengan ilmu kita akan tenang. Coba lihat, ketika kita berada di majelis ilmu, hati tenang, nyaman, plong, hilang pikiran-pikiran yang di luar. Wa ya'rifu hadza kullu man ahabbal ilma wa dzaqa halawatahu. Akan mengetahui hal ini setiap orang yang mencintai ilmu dan merasakan manisnya ilmu. Orang kalau sudah merasakan nikmat ilmu, merasakan manisnya ilmu, dia akan merasa tenang dengan majelis ilmu. Bahkan berat bagi dia untuk meninggalkan ilmu sama sekali. Kalaupun dibeli, dia tidak mau menjualnya. Kalaupun dia ditawari dunia untuk meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan dakwah, meninggalkan mengajar, maka ditolak sama dia. Kama qala ba'dul ulama, sebagaimana sebagian para ulama mereka mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaih lajaladuna bisuyuf. Sebagian para ulama mereka mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk, kalau seandainya para raja dan putra-putra raja tersebut, para pangeran, mengetahui apa yang kita berada di atasnya sekarang ini, mengetahui nikmat dan nyamannya kehidupan kita, la jaladuna bisuyuf, niscaya mereka akan merebutnya dari tangan-tangan kita dengan pedang-pedang yang mereka miliki. Maksudnya kenikmatan, kenyamanan, ketenangan yang didapatkan oleh para penuntut ilmu, oleh orang-orang yang belajar ilmu, yang belajar di pondok pesantren, yang berada di majelis-majelis ilmu, kalau seandainya kenikmatan tersebut, ketenangan tersebut diketahui oleh mereka para raja dan para pangeran, niscaya mereka akan merebutnya dari tangan-tangan para penuntut ilmu. Dan yang demikian itu kita rasakan sendiri, ayyuhal akhwat wal ummahat, ketika kami berada di markiz Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, ketika kita berada di Yaman, betul-betul kita merasakan kenyamanan dan kenikmatan. Sungguh demi Allah, tidak ada kenikmatan yang paling nikmat yang kami rasakan melainkan kenikmatan ketika kami berada di majelis ilmu. Seluruh urusan dunia terlupakan. Tidak ingat urusan dunia, tidak ingat perkara-perkara dunia. Hari demi hari, dari pagi sampai sore sampai malam, yang dipegang cuman buku Al-Quranul Karim, buku hadis, matan-matan kitab, pelajaran yang ada. Hari demi hari tadi yang terpikir cuman pelajaran dan kenikmatan ilmu. Setiap hari mendengarkan Al-Quran dibacakan, setiap hari mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, tidak terpikir urusan dunia sama sekali. Wa qad dzakara lana walidi, kemudian kata beliau yang di atas itu, fal ilmun nafi' sa'adatun wa rahatun la yanaluha ahadun walal wuzara walal athriya walal muluk. Ilmu yang bermanfaat, sa'adatun wa rahah, kebahagiaan dan kenyamanan, la yanaluha ahadun, tidak ada seorang pun yang akan bisa meraihnya, atau tidak bisa diraih oleh seseorang, tidak pula menteri, orang-orang yang kaya, tidak pula raja. Orang yang kaya, menteri, raja, penguasa, presiden, kalaupun mereka bahagia, kebahagiaannya semu, tidak sama dengan kebahagiaan para penuntut ilmu. Walaupun yang dimakannya kalau kita di Indonesia ini tahu dan tempe, kalau kita di Yaman walaupun yang dimakan nasi putih dengan kentang, namun kenikmatan ilmu tidak bisa ditandingi oleh para raja dan para menteri. Wa qad dzakara lana walidi Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah qissatan li ummi waladin li Harun ar-Rasyid annaha sami'at jalbatas aswatin
fanadharat fawajadat Abdullah ibn al-Mubarak wa ashabahu min tullabil ilmi an yaminihi wa an yasarihi multaffina hawlahu yamshuna ma'ahu faqalat man hadha qila Abdullah ibn al-Mubarak qalat wallahi inna hadha huwal malik inna hadha huwal mulku la mulku Harun ar-Rasyid alladhi yajtami'un nas haulahu raghbatan wa rahbatan. Masya Allah, sungguh dulu ayahandaku Syekh Muqbil rahimahullah pernah menyebutkan suatu kisah, yaitu kisah Ummu Walad. Ummu Walad itu permaisuri atau salah seorang dari budaknya Harun ar-Rasyid. Bahwasanya salah seorang budak dari Harun ar-Rasyid ini pernah mendengar Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia punya budak. Ketika itu disebutkan budaknya pernah melihat dari bagian istana. Di bawah istana ada Abdullah bin Mubarak, ketika itu sedang dikerumuni oleh umat manusia. Terdengar suara derap langkah tadi oleh seorang budak ini tadi. Dia pun melihat, dan dia melihat ternyata ada seorang laki-laki yang dikerumuni oleh para penuntut ilmu di kanan dan di kirinya, sampai-sampai debunya berterbangan. Kemudian budak ini tadi bertanya, man hada? Siapa itu? Orang-orang mengatakan Abdullah bin Ibnul Mubarak. Laki-laki tadi adalah Abdullah bin Mubarak. Qalat, wanita ini tadi mengatakan, wallahi, sungguh demi Allah, inna hadza huwal mulku, ini adalah kerajaan yang nyata, kerajaan yang hakiki. La mulku Harun ar-Rasyid, bukan kerajaan Harun ar-Rasyid alladzi yajtami'un nasu haulahu raghbatan wa rahbah, yaitu kerajaan Harun ar-Rasyid orang-orang kalau ngumpul di sisi dia cuman dalam rangka apa? Raghbah, ngarep sesuatu atau karena ketakutan. Orang kadang dekat sama presiden, dekat sama menteri, sama gubernur, sama raja, ima karena mau cari muka, ya benar. Ima karena pengen dapat duit, ya benar. Atau ketakutan, ya benar. Berbeda dengan orang yang mengelilingi seorang alim. Dia datang ke seorang alim tersebut, tujuannya apa? Untuk mencari ilmu, untuk meminta istifadah. Lihat bagaimana para ulama pada masa tersebut dibutuhkan oleh umat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin kita cukupkan dulu kajian kita pada siang hari ini. Adapun sisanya insyaallah kita lanjutkan besok ba'da salat zuhur, sama seperti hari ini jam 2 sampai dengan waktu asar. Jadi kajian kita setiap Sabtu dan Ahad. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Naktafi bihadzal qadar.